Prosa adalah hasil karya sastra yang bersifat paparan atau berbentuk cerita. Prosa sering disebut karangan bebas karena tidak mengandung rima dan ritme seperti halnya dengan puisi. Prosa yang termasuk dalam karya sastra terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu prosa fiksi. Contohnya adalah cerpen, roman, dan novel. Yang kedua adalah prosa non-fiksi. Contohnya adalah biografi, autobiografi, esai, dan juga kritik. Sekarang mari kita pelajari tentang prosa fiksi. Yang pertama adalah cerpen. Cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Sehingga ciri-ciri cerpen adalah 1. Alur atau plotnya tunggal. Bisa juga sederhana. Latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkungan yang terbatas. Yang ketiga, hanya mengungkapkan satu saja masalah kehidupan. Dan yang terakhir, ciri-ciri sebuah cerpen adalah pemusatan perhatiannya hanya pada satu tokoh saja. Yang selanjutnya adalah roman dan novel. Roman adalah sejenis prosa yang menceritakan tokoh utamanya sedari kecil hingga dewasa, bahkan sampai sang tokoh meninggal dunia. Sedangkan novel adalah sejenis prosa yang tokoh utamanya mengalami perubahan nasib. Berikut ciri-ciri roman dan novel. Yang pertama, memiliki lebih dari satu alur atau satu plot. Lebih dari itu. Yang kedua, umumnya tokoh cerita banyak dengan berbagai jenis karakternya. Yang ketiga, temanya lebih kompleks, ditandai dengan tema-tema bawaan. Yang selanjutnya mengandung latar geografi atau tempat para tokohnya hidup atau mungkin bermain. Yang kedua, mari kita belajar tentang unsur-unsur prosa fiksi. Unsur intrinsik cerpen yang pertama. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra. Misalnya adalah tema, alur atau plot, latar, penokohan, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Mari kita pelajari satu persatu. Unsur intrinsik itu yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok suatu cerita. Tema cerpen, roman, atau novel biasanya menyangkut persoalan kehidupan manusia. Misalnya adalah tentang keberanian, tentang kasih sayang, kekuasaan, kepahlawanan, dan masih banyak lagi tema tentang kehidupan manusia tentunya. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kedua adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada kita, para pembaca, melalui karyanya. Di saat pengarang menuliskan cerita tentang perjuangan para pejuang kemerdekaan, maka amanat yang dia inginkan kepada kita adalah kita harus teguh membela kebenaran. Yang selanjutnya, di saat ada cerita tentang kasih sayang ayah kepada anaknya, maka amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada kita sebagai pembaca adalah bagaimana kita harus berkasih sayang kepada anak kita. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Latar adalah seluruh keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana sebagai lokasi dan situasi yang melingkupi para tokoh dalam cerita.
Sebagai contoh, latar tempat dalam penggalan roman tenggelamnya kapal Van der Wijk adalah Jakarta dan Surabaya. Latar waktunya adalah sekitar tahun 90-an. Kemudian suasananya adalah suasana haru. Seperti itu adalah latar yang meliputi para tokoh dalam cerita. Unsur intrinsik selanjutnya adalah penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Untuk menggambarkan karakter tokoh-tokoh itu dapat dilakukan antara lain dengan 1. Penggambaran fisik dan perilaku para tokoh, penggambaran kebiasaan tokoh, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, penggambaran dengan bercerita secara langsung, ataupun penggambaran melalui tokoh yang lain. Sebagai contoh, watak tokoh Zainuddin dalam penggalan roman tenggelamnya kapal Van der Wijk adalah diceritakan langsung oleh pengarang sebagai tokoh yang kaya namun dermawan. Unsur intrinsik yang kelima adalah sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Ada 2 pembagian. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, yang ciri-cirinya adalah memakai tokoh aku atau saya dalam cerita. Yang kedua, pengarang menjadi tokoh utama atau tokoh pembantu. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga yang mempunyai ciri-ciri menggunakan tokoh ia atau dia atau memakai nama orang. Yang kedua, pengarang berdiri di luar cerita.